Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Auliautari, mahasiswi promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Padang. Dalam video ini saya akan bercerita mengenai stand up comedy. Stand up comedy adalah salah satu jenis humor yang terkenal di Amerika dan Eropa pada abad ke-18. Seiring berjalannya waktu, komunitas dan pertunjukan stand up comedy menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia ada beberapa nama yang tidak terlepas dari stand up comedy. Yang pertama, Orkop, yang beranggotakan Dono Kasino Indro, Taufik Safalas, dan Ramon Papani. Stand up komedi merupakan bentuk seni komedi dan melawak yang disampaikan secara monolog kepada penonton. Biasanya dilakukan secara langsung dan komedian akan melakukan one man show. Pelawak tampil seorang diri di hadapan penonton, berbicara langsung kepada mereka dan membawakan materi-materi lucu yang mengundang tawa. Kemampuan menulis stand up komedi adalah hal yang paling dasar yang harus dimiliki oleh komika. Materi inilah yang nantinya akan menjadi senjata utama saat komika berada di atas panggung. Seorang stand up komedian harus menulis materi karena stand up komedi bukanlah cerita lucu, tetapi bagaimana membawakan sebuah opini dengan sudut pandang komedi. Sebuah joke dalam stand up komedi disebut beat. Secara struktur, beat terdiri dari dua komponen utama, yaitu setup dan punchline. Setup merupakan bagian pengantar dari sebuah joke, sedangkan punchline adalah bagian yang membuat orang tertawa. Setup diperlukan sebagai penghubung untuk menggiring perhatian audiens menuju punchline yang akan dilempar. Dengan kata lain, setup inilah yang akan menjadi alasan audiens mengapa punchline-nya terdengar lucu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prigia Widodani, NIM 19611073. Pada perkuliahan mata kuliah pagi ini, saya membahas tentang chapter 16, di mana chapter 16 ini yaitu membahas tentang stand up comedy. Pada bagian pertama tentang stand up comedy ini telah dibahas oleh rekan saya, yaitu Anissa Auliautari. Bagian pertama yang akan saya bahas yaitu teknik apa sih yang digunakan dalam stand up comedy ini? Stand up comedy menggunakan 9 teknik. Nah, apa saja sih 9 teknik itu? Teknik yang pertama yaitu one liner, di mana one liner ini merupakan beat singkat yang terdiri dari 1 sampai 3 kalimat. Namun walaupun singkat, one liner ini agak susah dilakukan karena sit up yang disampaikan harus cepat dihantarkan kepada penonton. Karena jika lama, maka penonton tidak akan dapat menangkap lawakan yang kita berikan. Teknik yang kedua yaitu callback, di mana teknik ini menggunakan punchline dari sit up yang telah disampaikan itu untuk sit up beberapa beat selanjutnya. Teknik yang ketiga yaitu rule of three, mana rule of three ini adalah teknik 3 angka yang mana menggunakan sit up pada 2 kalimat awal dan pada kalimat ketiga menggunakan punchline. Teknik yang keempat yaitu act out, di mana teknik ini menggunakan gerakan. Teknik ini sering dilakukan dalam stand up comedy karena memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Misalnya act out digunakan sebagai punchline dalam stand up comedy. Teknik yang kelima yaitu impersonation, di mana teknik ini adalah menirukan sosok atau karakter seseorang sudah terkenal. Teknik ini biasanya mengambil gaya khas seperti caranya bagaimana, gerakannya bagaimana, atau kata-kata khas seseorang itu. Teknik yang keenam yaitu comparison, di mana teknik ini menggunakan joke dengan membandingkan sesuatu yang lain dengan sesuatu yang lainnya. Teknik yang ketujuh, di mana teknik yang ketujuh ini yaitu riffing. Riffing adalah teknik yang mengajak penonton berinteraksi. Biasanya menjadikan penonton sebagai objek joke. Namun dalam menggunakan teknik riffing ini kita harus hati-hati karena ketika melakukan joke kepada penonton ditakutkan penonton menjadi marah dan tersinggung sehingga lawakan yang kita sampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Teknik yang ke-8. Nah, pada teknik yang ke-8 ini yaitu gimmick, di mana gimmick adalah alat bantu atau hal yang di luar stand up comedy yang digunakan sebagai joke, khususnya digunakan sebagai punchline. Teknik yang ke-9. Nah, pada teknik ke-9 ini sebenarnya bisa dikatakan juga ini bukan teknik, tapi lebih ke gangguan
yang dialami oleh seorang komika ketika sedang melakukan stand up komedi di atas panggung, yaitu heckler. Heckler adalah pengganggu dalam stand up komedi, di mana ketika seorang komika sedang melakukan stand up komedi di atas panggung, heckler ini akan mengganggu dengan misalnya meneriakkan kata-kata yang menyuruh komika untuk turun dari panggung. Biasanya seorang komika mengatasi heckler ini dengan menjadikan heckler tersebut sebagai joke dalam stand up komedi. Misalnya dengan menyampaikan hinaan tetapi berbau komedi, sehingga orang yang menyuruh komika tersebut turun dari panggung menjadi diam. Bagian selanjutnya yang akan dibahas yaitu prinsip. Apa sih prinsip-prinsip yang digunakan dalam stand up komedi? Nah, dalam stand up komedi ini kita menggunakan 5 prinsip. Apa saja itu? Prinsip yang pertama yaitu jangan mencoba menjadi lucu. Stand up komedi, kenapa jangan mencoba menjadi lucu? Nah, jangan mencoba menjadi lucu di sini maksudnya yaitu biarkanlah penonton menertawakan materi yang dibawakan oleh pelawak, bukan menertawakan pelawaknya. Jadi, pelawak tunggal tersebut tidak boleh melucu-lucukan dirinya dengan menggunakan pakaian aneh, gagap, atau sebagainya. Jadi, yang ditertawakan oleh penonton itu sebenarnya adalah materi yang dibawakan oleh pelawak tersebut, bukan pelawaknya gitu. Prinsip yang kedua yaitu jangan membawakan lawakan yang basi. Maksudnya adalah sebagai seorang komika, kita tidak boleh membawakan lawakan yang telah umum atau yang sudah biasa didengar oleh penonton. Karena jika membawakan lawakan seperti ini, maka penonton akan beranggapan, "Allah, gue udah biasa kok dengarnya, gak lucu lagi, gue udah tahu kok apa sih yang lo omongin." Nah, prinsip ini pelawak harus benar-benar menciptakan materi lawakan yang bagus sehingga dapat mengundang gelak tawa. Prinsip yang ketiga yaitu jangan membawakan lawakan yang bertele-tele. Maksudnya yaitu komedian atau komika tidak boleh membawakan lawakan yang bertele-tele dan terlalu panjang sehingga komika tersebut terkesan seperti bercerita. Hal ini akan membuat penonton menjadi bosan. Nah, caranya penonton harus bisa melontarkan komedian yang singkat saja, seperti teknik-teknik stand up komedi yang telah dibahas tadi, misalnya dengan menggunakan 2-3 kalimat saja. Prinsip yang keempat yaitu seriuslah. Maksudnya dalam menyampaikan stand up komedi, seorang komika harus terlihat serius. Ketika di panggung jangan kaku, misalnya gugup gitu, sehingga kalau kita gugup maka penonton akan dapat melihatnya. Nah, ekspresi canggung, gugup ini akan membuat penonton merasa tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan karena penonton sudah beranggapan terlebih dahulu bahwa apa yang kita sampaikan ini tidak akan menarik. Jadi, kembali lagi bahwa pandangan pertama itu sangat menentukan bagaimana pendapat seseorang terhadap kita. Prinsip yang kelima yaitu santai. Loh, tadi kita disuruh serius, sekarang kok santai? Nah, santai yang dimaksud dalam stand up comedy ini yaitu kita sebagai komika harus santai dalam membawakan materi yang kita sampaikan kepada penonton, sehingga dalam menyampaikan materi tersebut kita menjadi lebih ringan dan tidak canggung, dan juga penyampaian kita menjadi lebih mudah, seakan-akan kita bersahabat dengan penonton. Bagian selanjutnya yaitu manfaat dari stand up comedy. Jadi ternyata stand up comedy ini ada manfaatnya loh, bukan sekedar ajang-ajang lawakan saja. Nah, untuk orang seperti kita yang bukan seorang komedian, apa sih manfaatnya? Baiklah, kita akan membahas manfaat dari stand up comedy ini. Manfaat yang pertama yaitu bekerja dengan emosi untuk membangun ikatan dengan audiens. Maksudnya ialah sebagian orang mendambakan untuk membangun hubungan dengan sesamanya sehingga bisa mengambil keuntungan untuk membangun sebuah ikatan. Kita semua rasanya pasti pernah mendengar sebuah lawakan. Nah, pada lawakan biasanya pada awal pertama dia memulai lawakannya dengan menceritakan suatu hal yang memalukan. Hal tersebut dilakukan komika agar penonton dapat menerima dirinya, sehingga terbentuklah ikatan antara komika tersebut dengan penonton. Nah, jika hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka
kita akan dapat dengan mudah membangun ikatan dengan seseorang. Manfaat stand up comedy yang kedua yaitu gunakan suara Anda untuk melukis sebuah gambaran dalam pikiran seseorang. Maksudnya apa sih? Seperti yang kita ketahui, komedian mengandalkan suara untuk menarik perhatian khalayak dan melukis gambaran dalam pikiran mereka sendiri. Mereka menggunakan deskripsi yang bahkan sangat rinci serta memodulasi suara agar penonton dapat tertawa mendengar lawakan mereka. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dilakukan oleh komedian tersebut perihal bagaimana cara berkomunikasi dengan rinci dan penekanan nada agar lawan bicara lebih tertarik dan mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Jadi hal ini sangat bermanfaat bagi kita. Dengan memahami lawan bicara kita menjadi lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Manfaat yang ketiga yaitu bahasa tubuh adalah alat yang paling ampuh. Apa sih maksudnya? Pada saat melakukan stand up comedy, seringkali seorang pelawak lebih memilih menggunakan stand mikrofon, sehingga mereka lebih leluasa untuk menggerakkan tubuh, menggerakkan tangan, menunjuk penonton atau yang lainnya. Seorang pelawak juga mengandalkan bahasa tubuh yang akan memperkuat pesan serta imajinasi kepada para penontonnya, tanpa membuatnya terlalu berlebihan, sehingga kita harus bisa mengoptimalkan gerak tubuh kita, karena ketika melakukan gerak tubuh terlalu banyak maka hal tersebut akan terkesan aneh. Jadi lakukan saja secukupnya yang dapat memperkuat pesan yang akan kita sampaikan. Manfaat yang keempat yaitu pesan yang terstruktur. Maksudnya ialah para komika ketika melakukan stand up comedy selalu memperhatikan struktur pesan ketika mereka menyampaikan stand up komedinya, sehingga mereka dapat menyebutkan kembali materi yang telah disebutkan di awal pada bagian akhir. Hal tersebut dilakukan karena penonton sudah akrab dan sudah mengetahui lelucon tersebut karena telah disampaikan di awal. Hal tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika berbicara dengan seseorang, pesan yang kita sampaikan lebih terstruktur dan konsentrasi pendengar kepada kita lebih terjaga. Nah, setelah bagian terakhir tadi, maka berakhir pula lah pembicaraan kita hari ini tentang stand up comedy. Baiklah, saya sebagai pemateri mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.